Ada judul kita, kader PDIP mendominasi daftar OTT KPK. Kan? Bukan kata saya nih, kata media. Oke, ada lagi. Saya cuma bacain doang nih ya. Kader PDIP juara kasus korupsi di KPK. Oh, kader PDIP juara korupsi di KPK. Ada lagi. Terus diingat, ini. Bayangin. Setara Institut, kader PDIP ranking pertama terjaring OTT KPK. Dari tahun 2018 bahkan, bukan sekarang aja. Apa yang terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi, Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kita dikejutkan berita KPK Sabtu dini hari kemarin ya, Ahad bahkan mungkin ya, jam 2 pagi melakukan operasi tangkap tangan OTT. Ada 6 orang dan salah satu nama yang disebut-sebut walaupun tidak terjadi OTT, kemudian dia menyerahkan diri pada waktu berikutnya. Namanya Menteri Sosial Juliardi P. Batubara. Jadi menurut press conference KPK bahwa mengatakan KPK mendapat informasi dari masyarakat pada tanggal 4 Desember tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadi penerimaan atau penyerahan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diberikan pada si anu jam 2 pagi. Jumlahnya berapa? 14,5 miliar. 14,5 miliar yang diletakkan di 7 koper. 7 koper, 3 tas ransel, 2 amplop kecil. 7 koper, 3 tas ransel dan amplop kecil. Dalam pecahan rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura. 14,5 miliar jam 2 pagi, jam 2.30 pagi. Sudah bisa bayangkan nggak? Ada jam 2 pagi ketika sebagian orang tidur lelap, dibuai mimpi indah, atau terpaksa menidurkan diri supaya lelap, supaya lupa dengan kelaparan, lupa dengan beban hidup yang makin menjepit karena ketiadaan, kesusahan, kemiskinan yang luar biasa mencekik. Ini ada sekelompok orang bertransaksi apa ya? Aduh, kalau saya ngomong jahanam jelek ya. Culaslah, jahatlah gitu loh. Serah terima uang suap. Ketika bahkan mungkin sebagian umat Islam bangun malam bermunajat kepada Allah setelah tahajud, mohon ampun atas dosa-dosanya, ya kan? Mohon doa-doa segala macam untuk kesehatan, untuk kebahagiaan, untuk keselamatan, mungkin ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, anak sekolah, bayar rumah, kontrakan, sebagainya. Mereka berdoa jam 2.30 dengan salat tahajudnya itu. Ini manusia-manusia ini melakukan transaksi laknat, saudara. Dan menjadi lebih memprihatinkan lagi, pelakunya justru orang-orang yang diberi amanah untuk menyalurkan bansos, bantuan sosial, menteri sosial dan para pembantu. Speechless kita, nggak bisa ngomong. Bahkan Ketua KPK Firly Bahuri, Komjen Firly Bahuri itu pun mengatakan korupsi di tengah pandemi untuk hukuman mati. Ya, Firly Bahuri mengatakan begitu. Saking keselnya mungkin Ketua KPK ini. Ketua KPK, jangan pernah berani korupsi dan dana bansos, terancam pidana mati. Ya, ada lagi ini. Ketua KPK, korupsi saat bencana, ancamannya pidana mati. Jadi memang kita nggak habis pikir, saudara, kenapa bisa begitu ya? Di mana nurani mereka? Dari sekian dana bansos berpuluh triliun itu mereka bisa ambil sebagian yang harusnya jadi hak para penerima. Di situ disebutkan kata KPK dari 300.000 jumlah nilai paketnya mereka dapat komisi 10.000 fee-nya. Berarti yang diberikan kepada rakyat 290.000.
Atau bahkan lebih kecil lagi, tentu penyalurnya, pemasoknya pasti ngambil untung lagi. Tapi apapun, 10.000 itu diambil lagi dari jatah rakyat. Dan saya mendapat masukan lagi, bukan 10.000 sebetulnya. Komisi per paket 3.000 itu adalah 14%, alias 42.000. Lebih gede lagi, saudara. Keterlaluan. Dan kita prihatin lagi, saya nggak tahu nyebutnya prihatin apa-apa ya. Pelakunya ya dia juga sebagian besar. Dari partai tertentu nih, ya. Ada kader PDIP mendominasi daftar OTT KPK. Kan? Bukan kata saya nih, kata media. Oke, ada lagi. Saya cuma bacain doang nih ya. Kader PDIP juara kasus korupsi di KPK. Oh, kader PDIP juara korupsi di KPK. Ada lagi. Terus diingat, ini. Bayangin. Setara institut, kader PDIP ranking pertama terjaring OTT KPK. Dari tahun 2018 bahkan, bukan sekarang-sekarang aja. Apa yang terjadi dengan para elit kita? Para politisi kita? Para pejabat publik kita? Khusus partai ini sebetulnya, Ketua Umum Megawati Soekarno Putri yang sangat dihormati itu, pun sudah mewanti-wanti kepada kader-kadernya untuk berlaku lurus. Bagus kan? Untuk berlaku amanah dengan jabatan yang disandangnya. Bagus kan? Bagus. Tapi apa boleh buat? Ada berita juga gitu. Terus diingatkan Megawati, kader PDIP masih kena kasus korupsi. Terus diingatkan Megawati, kader PDIP masih kena kasus korupsi. Saya mau tanya, ya mohon maaf deh, saya mau tanya kepada Presiden kita, Mas Joko Widodo. Mas, inikah buah dari opera revolusi mental yang selama 6 tahun sampean gelorakan revolusi mental, ya kan? Pertama konsepnya nggak jelas apa yang revolusi, bagaimana bentuknya, segala macam, dan hasilnya KKN tidak kunjung pupus. Ngomong-ngomong soal pelaku korupsi, kita mau tahu juga kemana itu Harun Masiku sampai sekarang. Woi, kemana Harun Masiku? Kemana? Nggak jelas. Nggak ada kabar. Masa segitunya. Revolusinya tak. Korupsi, nepotisme, dan terjadi untuk dana bansos, saudara, nggak bernurani, mati hati nuraninya untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Dia rela mengambil jatah bansos itu, bantuan sosial itu untuk orang miskin, untuk orang tidak mampu, untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi. Dimakan juga. Allah Akbar. Astagfirullah. Ngeri. Oke, segitu dulu dari saya. Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.